dokter tampan. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba pingsan. Serangan jantung mendadak yang menyebabkan koma, kerusakan miokard atau area luas. Situasinya mendesak. Operasi segera diperlukan, cepat beri segera. Anakku baik-baik saja. Minggir dari jalanku. Kau masih ingin mengoperasi? Jika sesuatu terjadi pada anakku, aku akan menjaminnya. Saya akan bertanggung jawab. Tanggung jawab atas operasi ini, saya akan menjaminnya. Sebuah nyawa dipertaruhkan. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan Anda. Sully, mengapa dia ada di sini? Siapa kau? Saya adalah ketua grup Su, Sully. Jika ada masalah muncul selama operasi, semua kompensasi akan ditanggung oleh grup Su. Baiklah, cepat sekali. Cepat selamatkan anakku. Hai Dr. Ki. Itu benar. Dia belum pernah melihatku. Bagaimana mungkin dia bisa mengenaliku? Nak, Jangan khawatir, operasinya berhasil. Pasien sudah keluar dari bahaya kritis. terima kasih dokter. Saya benar-benar berterima kasih. Dr. Ki, Ketua Su, aku sangat sibuk. Apakah ada yang kau butuhkan? ada sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Ini adalah rekam medisnya. Di dalamnya terdapat kondisi pasien dari tahun-tahun terakhir. The film was translated and narrated by M Media. Sully, jadi kau sudah menikah selama 3 tahun dan menolak untuk menemuiku. Ternyata kau menyembunyikan seorang kekasih. Pasien sakit sangat parah. Kau seharusnya menyadari hal itu, bukan? Iya, saya tahu. Tapi dia telah menjalani banyak operasi. Tidak ada satupun yang berhasil. Sebagai dokter kardiovaskular top dunia, operasi ini bagi Anda seharusnya tidak sulit. Bai Duo meninggal karena saya. Bai Yunfan adalah satu-satunya adik laki-laki Bai Duo. Saya harus menyelamatkannya. Dr. Ki, selama Anda bersedia menyelamatkannya, saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Di mana pasiennya? Di rumah sakit swasta, milik grup Su. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Kalau begitu aku tidak bisa melakukan operasi ini. Ketua Su, tolong cari orang lain. Mengapa? Uang bukanlah masalah. Uang memang bukan masalah. Tetapi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Lalu apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Peraturan rumah sakit, dokter praktik, memerlukan praktik dalam lingkup, praktik dan lokasi yang terdaftar. Oleh karena itu, jika Anda ingin saya melakukan operasi, pasien harus datang ke rumah sakit Haicheng yang memiliki fasilitas dan kondisi biasa. Ya Ketua Su, kau harus membuat rencana lebih awal. Kakak Ki, saya minta maaf atas pengabaian saya sebelumnya terhadapmu. Hai, dari mana kamu mendapatkan energi yang begitu besar? Kamu seperti robot. Kamu tidak pernah lelah. Sekarang kamu tahu betapa mampunya Dokter Ki kita kan? Baiklah, baiklah. Semua orang sudah bekerja keras. Kita akan makan barbeque malam ini. Aku yang traktir. Mengapa Ketua Su ada di sini lagi? Dia pasti ada di sini untuk mencari Dokter Ki lagi. Hanya Dokter Ki kita yang bisa membuat ketua wanita Su yang angkuh datang mencari bantuan. Mari kita cepat-cepat pergi. Ketua Su, apakah ada masalah? Saya sudah mengikuti permintaan Anda dan memindahkan pasien ke rumah sakit Haicheng. Sully, dalam 3 tahun kita menikah, kau belum pernah sekalipun bertemu denganku. Namun sekarang demi kekasihmu itu, kau berulang kali menelan harga dirimu dan datang kepadaku. Sepertinya kau bukan orang yang tidak punya hati. Hanya saja, kasih sayangmu sepenuhnya tertuju pada kekasih itu. Dokter Ki, kapan Anda luang untuk pergi bersama saya menemui pasien? Sebagai seorang dokter, aku harus memprioritaskan pasien. Aku tidak akan berdiam diri, karena pasien sudah dipindahkan. Kita tidak boleh menunda.
Mari kita pergi menemuinya sekarang. Suli, Bayin Tuan Muda Grup Bai. ini siapa ini? Dia adalah dokter yang merawat Anda, Dr. Ki. Begitu mudah. Dokter jaga. Dia. Tuan Bai, benarkah? Usia seorang dokter tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka. Jika kau meragukan kemampuanku, kau tidak perlu membiarkanku melakukan operasi padamu. Aku sudah meninjau catatan medismu. Tidak ada masalah. Apa maksudmu tidak ada masalah? Tapi rumah sakit swasta memberiku pemberitahuan penyakit kritis. Memang tidak ada masalah. Aku tidak pernah bercanda. Dr. Ki. Ketua Su, kau seharusnya sudah melakukan operasi untuknya lebih cepat. Bukan berarti aku satu-satunya dokter di negara ini yang bisa melakukan operasi ini. Dr. Ki, dokter lain di negara ini mungkin mampu. Tetapi saya tidak ingin operasi ini memiliki risiko sekecil apapun. Suli. Kau benar-benar peduli pada kekasih ini. Ketua Su, aku memang setuju untuk melakukan operasi untuknya. Tetapi aku punya syarat. Aku ingin tahu, apakah Nona Su? Tidak masalah, sebutkan saja. Bagus. Aku butuh ruang operasi baru. Baiklah, grup Su akan menyediakan semuanya. Selain itu, peralatan di sini di Haicheng adalah peralatan lama. Aku butuh peralatan terbaru. Grup Su akan menyediakan semuanya. Selain itu, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Ketua Su, demi Tuan Bai ini, kau benar-benar rela melepaskan apapun. Karena dia sangat penting. Karena dia sangat penting. Kalau begitu Ketua Su, kenapa tak sumbang gedung lagi? Agar pasien di sini di Haicheng juga bisa berbagi keberuntungan Tuan Bai kita dan tinggal di bangsal yang lebih baik. Dr. Ki, Anda benar-benar sangat perhatian terhadap rumah sakit Haicheng. Ada apa? Ketua Su terlihat sedikit enggan. Nah, jika memang begitu, aku tidak akan memaksa Ketua Su. Hanya saja Tuan Bai. Baik. Tidak masalah, saya akan mendonasikannya. Dokter Ki, persyaratan lain. Apa yang Anda miliki? Bisakah Anda menyebutkan semuanya sekaligus? Oke. Ya, tidak ada untuk saat ini. Lalu, kapan operasi akan dimulai? Ketika peralatannya tiba, saat itulah kita akan melakukannya. Saya berjanji kepada Anda. Peralatan terbaru akan tiba. Sedang dioperasi. Dr. Ki, Operasinya berhasil. Pasien perlu dipindahkan ke unit perawatan intensif. Minta The film anggota was keluarga dan translated perawat and turun dan selesaikan narrated by prosedurnya. M. Anda pergilah. Ya, Dr. Ki, terima kasih atas kerja keras Anda. Bukan kerja keras. Hanya hidup yang sulit. Dr. Ki, karena Anda bekerja sangat keras. Mengapa kita tidak makan malam bersama? Ketua Su, tolong hargai diri Anda sendiri. Dr. Ki, mengapa sepertinya pertama kali Anda merawat saya memiliki masalah besar dengan itu? Saya beritahu Anda, jangan pikir hanya karena kau menyelamatkan nyawa Yun Fan, Anda bisa bertindak sembarangan. Kesabaran saya ada batasnya. Dan toleransi saya sangat rendah. Saya harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Anda, Ketua Su. Tuan Bai, semuanya sudah diatur di sana. apakah Anda merasa Dr. Ki tampaknya tak menyukaiku? Kurasa tidak. Mungkin. Dokter Ki hanya tidak ingin bertemu denganmu? Apa yang Anda katakan? Itu jelas tidak benar. Bagaimana mungkin ada pria yang tidak menyukaimu? Kurasa. Dokter Ki hanya memancing lalu mengendalikan. Memancing lalu mengendalikan, bertemu dengannya atau tidak? Apartemen Malaysia. Kie, Kicuan. Mengapa Anda di sini? Bukankah Anda pergi ke Maladewa? beraninya kau menyebutkannya. Kicuan Tuan Muda tertua keluarga Ki. Sebagai temanmu selama lebih dari 10 tahun, kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kau bercerai. Bukankah aku segera memotong liburanku dan kembali untuk membela Tuan Muda Ki kita? Ayo kita pergi, ayo kita makan. Aku langsung datang ke sini. Setelah turun dari pesawat, aku kelaparan. Benar, 3 tahun. Bukankah keluarga Su memberimu kompensasi? Mereka pergi. Saya tidak ikut. Tapi, ini terlalu mudah bagi terutama putri sulung, keluarga Su itu. Biar ku beritahu, aku sudah lama tidak menyukainya. Wanita seperti dia, wanita murahan itu, harus dihukum berat.
Tunggu, aku akan mencari seseorang untuk membereskannya nanti, untuk melampiaskan amarahmu. Benarkah? Aku ingin melihatnya. Apa yang membuatmu berpikir kamu mampu? Suli, kenapa kau di sini? Ceritakan padaku. Apa yang Dr. Qi lolos darinya, dan apa yang seharusnya dia terima sekarang? Ketua Su, Qi Chuan tidak bermaksud begitu. Dia tahu saya melakukan operasi pada Tuan Bai. Dia ingin saya meminta Anda untuk kompensasi lebih. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Ya, Maksudnya aku tidak memberi cukup. Bukan itu maksud saya. Ketua Su, tolong, jangan berpikir begitu. Kamu adalah putra Qi Jachi, bukan? kau mengenalku. Baiklah, aku akan mengingatnya. Kataku, kau dan putri sulung keluarga Su ini punya hubungan yang cukup dalam, tinggal di kompleks yang sama, gedung yang sama, dan bahkan di lantai yang sama. Siapa yang menginginkan koneksi semacam ini? Saya sama sekali tidak peduli. Saat ini aku hanya ingin tahu, apa yang akan terjadi jika Suli tahu bahwa kau adalah mantan suaminya. Apa yang akan dilakukan putri sulung ini? Aku tidak sabar sekarang untuk memberitahunya kebenaran. Diam. Baiklah, ayo pergi. Ayo kita makan. Ruang operasi. Anda memiliki pesan baru. Hai Qi Chuan. Ya ampun, kau akhirnya mengangkat telepon. Sule wanita, kejam berhati ular dan kalajengking itu. Dia memutus kerjasama dengan perusahaan ayahku. Suli tidak akan bertindak sejauh itu kan? Itu benar. Aku berbicara dengan ayahku di telepon. Grup Su adalah klien terbesar keluarga kami. Tapi sekarang, dia akan memutus kerjasama dengan keluarga kami. Keluarga kami akan menghadapi kebangkrutan. Aku saat ini berada di bawah perusahaan Suli. Memohon ampun, tapi Suli dia sama sekali menolak untuk menemuiku. Qi Chuan, jangan khawatir. Saya datang sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Saya dari grup K. Saya perlu bertemu ketua Su Anda mengenai sesuatu. Satpam, tolong beri pengecualian. Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Biarkan mereka masuk. Asisten Su, kita perlu menemui ketua Su. Ketua Su tidak akan menemui Anda. Tuan-tuan, sebaiknya Anda silakan pergi. Mengapa? Hanya karena Qi Chuan sebelumnya menyinggung perasaannya. Dia ingin membuat keluarga Qi bangkrut. Ini bukan karena Tuan Qi Chuan. Lalu apa alasannya? Tuan Bai Yunfan yang angkat bicara dan secara langsung menuntut kerjasama dengan grup Su. Keluarga Qi hanyalah korban yang kebetulan melintas. Pergi beritahu Suli. Meskipun kondisi Tuan Bai saat ini telah membaik, masih mungkin bahwa nanti itu akan kambuh. Dia pada akhirnya akan membutuhkan bantuan saya. Saya menasihatinya sekarang untuk tidak mempersulit keluarga Qi. Hal-hal yang diputuskan oleh ketua tidak akan berubah. Tuan-tuan, silakan pergi. Suli wanita itu, dia sungguh picik dan berpikiran sempit. Ingin membuat keluarga kita bangkrut. Apa yang harus kulakukan, Kie? Qi Chuan, aku sudah memikirkan solusinya. Aku akan menemui Nyonya Tua Su. Apa yang dia katakan pasti diperhitungkan. Akankah metode ini berhasil? Itu akan berhasil sebaiknya kau. Kau kembali dan tunggu aku dulu. Setelah aku menyelesaikannya, aku akan menelponmu. Baiklah. Kau onak nakal. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Kau sudah lama tidak datang menemui nenek. Nenek, bukankah aku takut membuatmu marah? Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Bukankah itu hanya perceraian? Saya masih nenekmu. Sering-seringlah kembali di masa depan untuk menemui nenek, mengerti? Aku mengerti nenek. Mulai sekarang, aku pasti akan sering kembali untuk menemuimu. Nenek, sebenarnya aku. Nyonya tua, Nona sudah kembali. Saya akan pergi melihatnya. Kenapa dia kembali? Masalah ini, saya tidak memberitahumu sebelumnya. Bocah nakal Suli itu. Dia juga kembali. Kamu tidak akan menyalahkan nenek kan? Tentu saja tidak. Kita bertiga bersama. Makan. Momen seperti itu, aku merasa senang hanya dengan memikirkannya. Hari ini mari kita makan enak bersama. Baiklah nenek. Mari kita makan bersama. Akhirnya, aku akhirnya bisa sebagai mantan suaminya, menemuinya. Paman Li. Di mana bocah nakal itu? Nyonya tua,
Mana, saya baru saja menerima telepon dari keluarga Bai, mengatakan ada urusan mendesak, dan dia akan kembali untuk menemui Anda nanti. Gadis ini, bahkan jika itu paling mendesak di dunia, tidak bisakah dia makan dulu sebelum pergi? Nenek, tolong jangan The marah. film was Kesehatanmu penting. translated and narrated by M. Kurasa Media. dia sengaja mencoba membuatku marah sampai mati. Jangan marah. Aku akan makan bersamamu. Kamar tidur bayi Yunfen. Yunfen, lihat kamu mau makan apa. Ibu akan membuatkan sesuatu yang kamu suka. Suli ada di sini. Habiskan lebih banyak waktu dengan Yunfen. Dia membicarakanmu bahkan dalam mimpinya. Aku akan tidak mengganggu kalian berdua sendirian. Suli. Cepat. Duduklah. Aku baru saja mendengar Bibi berkata, kamu sedang tidak enak badan. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Hei, bukan apa-apa. Ibuku hanya membuat keributan. Dan dia membuatmu datang sejauh ini. Ini semua salahku. Sebelum kakakmu pergi dia menitipkanku, secara khusus untuk menjagamu dengan baik. Jangan sungkan. Apakah kamu yakin baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Suli. Jika bukan karena saudariku saat itu, secara khusus menginstruksikanmu, apakah kau akan bahkan tidak melirikku? Kamu harus istirahat yang baik. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Suli aku. Istirahatlah dengan baik. Sebelum Bai Duo meninggal, dia hanya memintaku menjaga Yunfen, tapi itu tidak termasuk kalian semua. Jika terjadi sesuatu lagi di masa depan, keluarga Bai akan lenyap. Apakah kamu mengerti? Ya, kami mengerti. Kami pasti akan menjaga Yunfen dengan baik. Kalau begitu, mengenai kontrak itu, aku akan meminta seseorang mengirimkan kontraknya besok. Nona sudah kembali. Aku baru saja mendengar gerakan di dalam. Apakah nenek sedang menerima tamu? Tuan Ki sudah tiba. Tuan Ki. Ki Chuan, beraninya dia mendekati nenek secara pribadi. Kau bukan akan lihat dirimu. Apa yang telah kau lakukan, dan kau berani kembali. Pergi dan renungkan baik-baik. Aku tidak tahu apa yang Ki Chuan berikan kepada nenek, ramuan apa yang dia berikan padanya, sehingga nenek benar-benar secara pribadi memohon padaku. Aku awalnya berpikir keluarga Ki hanya menghentikan kerjasama sementara, dan jika ada kesempatan nanti, kita masih akan melanjutkan kerjasama. Tapi sekarang, Mana, apakah Anda akan pergi? ya aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Jaga nenek baik-baik. Ya, Dan juga, jangan biarkan orang-orang berantakan itu menemui nenekku nanti, terutama orang yang bermardaki itu. apakah Anda mengatakan untuk tidak membiarkan Tuan Ki menemui dunia tua? Mana, apakah Anda sangat membenci Tuan Ki? Ada apa lagi? Masa aku menyukainya? Hei, beritahu keluarga Ki, hentikan semua kerjasama besok. Selain itu, tidak akan pernah ada kerjasama lagi. Dokter Ki, itu kamu? Kenapa kau ada di sini juga? Pantas saja aku bertemu dengan Suli di sini terakhir kali. Jadi dia tinggal tepat di seberangku. Hubungan sial macam apa ini? Nona Su. Ki Chuan menyinggungmu terakhir kali. Aku meminta maaf kepadamu atas namanya. Aku tidak ingin masalah ini memengaruhi hubunganmu dengan keluarga Ki. Dokter Ki, kamu benar-benar mudah beradaptasi bukan? Kamu sangat membenciku sebelumnya. Dan sekarang kamu datang memohon padaku. Ketua Su, kau adalah orang yang berjiwa besar. Kau seharusnya tidak mempermasalahkan Ki Chuan kan? Temanmu itu benar-benar punya nyali. Dia benar-benar mendekati nenekku kemarin. Orang seperti dia. Dokter Ki, kamu benar-benar tidak perlu merendahkan diri dan memohon untuknya. Paman Li selalu memanggilku Tuan Ki. Ki diucapkan sebagai Ki. Oleh karena itu, Suli mengira orang yang mendekati nyonya tua kemarin adalah Ki Chuan. Namun, rencana keluarga Ki akan gagal. Aku tidak akan menyerah karena keputusan nenek. Sebaliknya, aku akan semakin membenci anggota keluarga Ki yang memanfaatkan nenekku. Jadi Nona Su, kau bertekad, apapun yang terjadi, jangan lepaskan keluarga Ki. Ya, Sebenarnya kemarin, Ki Chuan. Apa yang terjadi pada Ki Chuan? Baiklah, aku akan segera ke sana. Butik setelan jas pesanan khusus kelas atas. Apa yang terjadi Ki Chuan? Ada apa? Kie, keluarga Su sepenuhnya memutus kerjasama dengan keluarga Ki.
Aku tahu aku tidak berguna, tapi aku juga ingin melakukan sesuatu untuk keluarga. Bantu aku memilihkan setelan jas. Aku berencana untuk menikah ke dalam keluargaku yang terpandang, putri keluargaku. Meskipun dia idiot, dengan melakukan ini, aku mengorbankan diriku untuk menyumbangkan sesuatu kepada keluarga. Qi Chuan, jangan panik dulu. Menggunakan dirimu sendiri sebagai alat tawar-menawar. Pasti ada jalan. Benarkah ada jalan? Akan ada. Percayalah padaku. Permisi Nyonya Tuan. Kami datang untuk melihat setelan jas. Semua yang ada di toko Anda ini, kami akan mengambil semuanya. Semuanya. Ibu, bagaimana ibu bisa menggesek sembarangan? Di mana kartu Suli? Jika ibu melakukan ini dia akan berpikir, aku adalah pria simpanan. Yun Fen, Suli demi dirimu bisa melanggar kontrak dengan keluarga Qi. Berikan kontrak itu kepada kami. Dia tidak akan peduli dengan kartu ini. Kenapa kau berdiri di sini sambil melongo? Keluar, mencoba pakaian di sini. Bagaimana bisakah wanita tua bertingkah seperti ini? Hei Dr. Qi, apakah itu kau? Sungguh kebetulan. Ini benar-benar kebetulan, Tuan Bai. Jadi Suli memberikan kontrak itu kepadamu. Pantas saja tak heran aku bertanya. Dia tidak mau bergeming. Suli bukan orang luar, demi Yun Fen kita. Dia bahkan bercerai. Hanya kontrak belaka. Apa masalahnya? Kau pikir kau ini siapa? The film was Sampai bicara seperti itu. translated and Dasar wanita narrated by tua, M. Media. apakah kau tidak punya rasa malu? Suli hanyalah orang bodoh yang mabuk cinta. Aku salah mengira akulah yang menyinggung perasaannya. Berhenti mengutuk. Suli melakukan semua ini. Untukku. Untukmu. Jangan besar kepala. Aku akan mengutukmu hari ini. Benalu yang menumpang keluargamu itu. Berkali-kali. Kau merayu istri pria lain. Kekasaran yang mendarah daging dalam dirimu. Mencuri istri orang lain. Kau juga tidak baik. Kau dan Suli hanyalah seperti benda di selokan. Belatung. Ikan busuk berpasangan dengan udang basi. Benar-benar menjijikan. Jika aku tidak mengutukmu sampai mati hari ini, maka aku akan menulis cuanku terbalik. Tuan Qi, aku tahu kau sangat enggan untuk memutuskan kerjasama dengan grup Su. Tapi itu adalah keputusan Suli, dan aku juga tidak bisa mengubahnya. Dan Dr. Qi, aku harap kau tidak akan menggunakan masalah ini untuk mengganggu Suli. Bisakah kau melakukannya? Hei pria simpanan, siapa yang tanpa malu mengganggu Sulimu? Kurasa itu kau yang terlalu tinggi hati. Membalikan keadaan, pura-pura. Tuan Bai. Tidak semua orang sepertimu yang suka mengganggu Suli. Dr. Qi, ketika aku mengatakan hal-hal ini, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Suli secara alami angkuh dan menyendiri, dengan temperamen yang dingin. Tidak suka orang yang tidak dia kenal. Jika kau pergi dan mengganggunya seperti itu hanya akan membuatnya jijik. Bagaimana kalau begini? Jika kau memiliki urusan di masa depan, kau bisa datang langsung kepadaku. Antara pria kau tahu. Segala sesuatunya mudah didiskusikan. Aku akan menyampaikan pesan itu untukmu. Tidak perlu. Aku juga tidak ingin memiliki keterlibatan apapun dengan Suli. Qi Chuan, ayo pergi. Barusan, mengapa kau menghentikanku? Kenapa kau tak izinkan aku memaki mereka? Memanggilnya Suli setiap kata. Sangat manis hingga memuakan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura murahan yang vulgar. Sampah macam apa itu? Dia benar-benar menganggap dirinya tinggi. Cukup, kita tidak perlu membuang-buang napas untuk mereka. Karena kita sekarang tahu kebenarannya. Kita tidak perlu membuang waktu untuk Suli. Aku sudah memikirkan solusinya. Kau kembali dulu. Halo, Kak. The film was translated Ada and sesuatu yang aku... narrated. Ketua Su, Anda sebelumnya meminta saya untuk menemukan mantan suami Anda dan memberinya villa di tepi sungai. Tapi, Tapi apa? Apakah dia masih belum puas? bukan karena dia tidak puas. Hanya saja, saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak keberadaan mantan suami Anda. So Wenji, saya belakangan ini menjadi cukup tidak puas dengan kinerja pekerjaanmu. Kamu bahkan tidak bisa menemukan pria yang berasal dari pedesaan. Benarkah? Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Mohon hukum saya Ketua Su. Terus selidiki. Kamu harus menemukannya untukku. Saya menolak untuk mempercayainya. Seorang pria dari pedesaan mungkin bisa menghilang begitu saja. Ya, Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum pergi? Ketua Su, ada gala amal besok malam. Apakah Anda akan menghadirinya? Hotel. Yun Fan, kamu seharusnya di rumah, beristirahat dengan baik. Kamu seharusnya tidak keluar. Acara ini penuh intrik. Jika saya tidak hadir, tatapan penuh nafsu itu
Bisa melahap Suli hidup-hidup. Saya harus datang dan mengawasi semuanya. Aku tak bisa memberi mereka kesempatan. Suli tidak apa-apa. Menemani Anda ke perjamuan. Anggap saja sebagai mencari pengalaman. Ayo pergi. Sebuah gala amal. Lama tidak bertemu. Saya harap kita bisa segera bekerja sama. Aku juga. Siapa itu? Sepertinya itu Suli dari Goksu. Pria di sampingnya pasti tunangannya. Aku tidak menyangka mereka muncul di sini hari ini. Perusahaan media Wadu, sungguh prestis yang luar biasa. Bahkan Suli diundang. Siapa pria ini? Apakah dia pacar Suli? Halo Ketua Su. Saya Gao Sheng dari Media Huadu. Gausen manajer senior di media Huadu. Kedatangan Anda benar-benar menerangi seluruh tempat. Ketua Gao Anda terlalu baik. Dan ini adalah Dia adalah adik laki-laki saya. perjamuan kita akan segera dimulai. Aku khusus memesan tempat duduk untukmu di barisan depan supaya dia mudah melihat pameran di atas panggung dari bawah. Itu Run Yue. The film was translated and narrated by M Media. Ruan Yu itu adalah wanita legendaris yang hanya dalam beberapa tahun naik ke daftar Forbes miliarder wanita nomor 1. Ruan Yu. Itu dia. Pria yang menemaninya. Terlihat sangat asing. Siapa dia? Apakah dia idola muda yang baru muncul? Dia sangat tampan. Saya benar-benar tidak menyangka tokoh-tokoh terkemuka yang biasanya tidak bisa kita temui. Semuanya akan ada di sini hari ini. Ketua Ruan, selamat datang. Sekarang aku akan mengantar semua orang ke tempat duduk. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Ketua Ruan, apakah Anda mengenal Ketua Su? Tentu saja aku tahu. Seluruh Hai Cheng. Siapa yang tidak tahu? Xu Li yang terkenal. Ketua Su. Sama-sama. Nama Ketua Ruan. Saya juga sudah lama mendengarnya. Hei, ada yang tidak beres. Mengapa rasanya udara penuh dengan bubuk mesiu dan juga aroma kecemburuan? Terjebak di antara dua wanita kuat ini, saya merasa sangat tercekik jika mereka tidak berbicara. Saya juga tidak berani berbicara. Tuhan tolong saya. Kak, lelang amal akan segera dimulai. Anda duduk dulu. Dermawan. Ya, semua orang silakan cepat duduk di tempat Anda. Ayo kalian yang lain, cepat dan ambil tempat duduk Anda. Lelang kita akan segera dimulai. Kak, bahkan tak tahu barang lelangnya. Barang lelang itu akan dikeluarkan untuk dilelang. Jangan khawatir, porselen milikmu itu pasti menjadi daya tarik utama. Bagaimanapun itu adalah harta tuanku bertahun-tahun. Hanya saja Anda baru saja mendonasikan hartanya. Apakah Anda yakin itu tidak apa-apa? Dia adalah guru saya. Mungkinkah dia akan memukuli saya? Selain itu, dia memberikan barang itu kepada saya. Maka itu milik saya. Donasi atau tidak itu terserah aku. Itu benar. Anda adalah murid kesayangannya. Dia selalu paling menyayangi Anda. Para tamu terhormat, selamat datang yang sangat hangat kepada semua yang hadir. Gala Amal Media Huadu. Milik kami hari ini. Barang lelang pertama kita adalah jam tangan Omega Speedmaster. Apakah kamu menyukainya? Saya selalu tidak tertarik pada hal semacam ini. Jam tangan ini indah, Kamu menyukainya? hanya saja sedikit. 5 juta. Selamat Ketua Su, karena berhasil menawar. Barang ini seharga 5 juta. Anda benar-benar cepat. Anda semurah hati itu bagus sekali. Selanjutnya, mohon perkenalkan. Barang lelang kedua kita, cincin pemanah giok hitam Zuan Yao. $15 juta. Kak, mengapa kakak? Apakah kamu tidak menyukainya? Kakak tidak punya apa-apa lagi. Selain uang, cincin pemanah ini memang terlihat luar biasa, tapi melebihi 10 juta. Mungkin membuatnya sedikit kemahalan.
Namun ketua Ruan berbelanja dengan mewah. Saya khawatir orang biasa dan tidak akan bersaing. 15 juta tawaran pertama. 15 juta tawaran kedua. 15 juta. 25 juta. Ketua Su, apakah Anda benar-benar menyukai cincin pemanah ini? Atau mau rebut barang dariku? Ketua Ruan, lelang selalu tentang penawar tertinggi yang menang. Mungkinkah Anda tidak tahu aturannya? Lagi pula untuk apa saya membelinya? Itu sepertinya bukan urusan Anda kan? 35 juta, 45 juta, 55 juta, 70 juta. Hei Kak, tenanglah. Barang ini memang terlihat bagus. Tapi membawanya pulang seharga 70 juta, kau akan membayar terlalu mahal. Apakah kamu tidak menyukainya? Kak, lupakan saja. Sebenarnya saya tidak terlalu menyukainya. Itu hanya cincin pemanah. Itu tidak terlalu penting. Selamat Ketua Su, untuk cincin pemanah giok hitam Zuan Yao. The film Karena was berhasil menawar translated 70 juta, and 70 narrated juta. by M 70 Media. juta. Sialan, ya ampun. Ketua Su memang benar-benar Ketua Su. Dia bahkan tidak berkedit untuk menghabiskan 70 juta membeli cincin pemanah. Saya benar-benar tidak menduganya bahwa Suli benar-benar menawarnya untuk saya. Barang yang begitu mahal. Saya tahu itu. Suli peduli pada saya. Berikan kepada pria di sebelah. Permisi Tuan, cincin pemanah ini untuk pria ini. Sesuatu yang bernilai 70 juta, bahkan tidak menyentuhnya, dan dia langsung memberikannya. Tunggu. Ini tidak benar. Pria ini adalah pendamping pria Ruan Yun. Mengapa Ketua Su memberikan cincin pemanah itu kepadanya? Bukankah seharusnya dia memberikannya kepada pendamping prianya sendiri? Apa maksud Ketua Su dengan ini? Ketua Su, apa maksud Anda dengan ini? Itu hanya barang kecil yang tidak berharga. Anda menyelamatkan Yun Fan, hidupnya jauh lebih penting daripada hal-hal seperti ini. Saya sudah mengambil kompensasi yang seharusnya saya dapatkan. Cincin pemanah ini tidak perlu. Tuan Qi, apakah Anda menolak saya lagi? Apakah Anda bertekad untuk memprovokasi saya? Ketua Su, kita sepertinya tidak dekat. Kalau begitu saya harus meminta Ketua Su untuk tidak selalu mengatakan hal-hal atau bertindak hingga timbul salah paham. Anda bilang kita tidak dekat, benarkah? Baiklah, sangat baik. Suli, Pria ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani memprovokasi Suli. saya ingin tahu hubungan apa yang dimiliki pria ini dengan Suli, sehingga dia bisa membuat Ketua Su secara pribadi memberinya hadiah, dan dia benar-benar berani secara terbuka menolak Suli. Saya khawatir seluruh Haichen tidak memiliki siapapun yang berani menyinggung Suli. Hei, kalian tidak tahu, Suli memiliki gelar tiran wanita nomor 1 Haichen. Karl, pria ini mungkin akan mendapat masalah besar. Tapi kenapa aku merasa seolah Ketua Su sedang melemparkan dirinya padanya? Apakah Suli benar-benar karena dia menyelamatkan saya, sehingga dia secara terbuka memberinya hadiah yang begitu mahal? Apakah benar begitu Suli? Mengapa sekarang saya semakin kurang mengerti Anda? Mohon tenang semuanya. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah yang telah dihargai oleh Tuan Gu selama bertahun-tahun, sepotong porselen. Porselen berharga milik Tuan Gu. Siapa di Haicheng yang tidak mengetahuinya? Barang-barang yang dihargai oleh Tuan Gu sama sekali tidak akan muncul di hadapan publik. Ini benar-benar mustahil berasal dari koleksi Tuan Gu. Ya, itu benar. Beraninya mereka menggunakan nama Tuan Gu yang sudah tua untuk menyajikan barang lelang ini. Apakah mereka benar-benar berpikir kita bodoh? Mohon semuanya tenang. Sepotong porselen ini yang dihargai oleh Tuan Gu yang sudah tua disponsori oleh seseorang yang anonim. Dan dia menjamin bahwa ini memang barang asli dan bahwa itu berasal dari tangan Tuan Gu yang sudah tua. Dia bilang itu asli, jadi itu asli. Siapa yang akan percaya itu? Tepat sekali. Siapa orang anonim ini? Jika dia punya nyali, biarkan dia maju dan berikan bukti untuk membuktikan bahwa barang lelang ini asli. Beraninya mereka menggunakan nama Tuan Gu untuk melelang barang palsu. Kita lihat saja yang begitu menjijikan. Benar. Saya mensponsori porselen ini. Apa dia lagi? Itu pria yang membuat Suli memberikan hadiah di depan umum. Siapa dia? Dr. Qi, meskipun saya tahu keinginan Anda untuk beramal itu baik, tetapi melakukan ini The film was translated mungkin sedikit and tidak pantas. narrated by M Media.
Anda mengambil barang palsu untuk menipu semua orang yang akan memicu kemarahan publik. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada semua orang sekarang. Saya baru saja bertanya-tanya bagaimana membuat Anda terlihat bodoh. Saya tidak menyangka Anda mengantarkan diri Anda sendiri tepat ke pintu saya. Keaslian porselen itu bahkan belum dinilai, namun Anda menuntut saya mengakui kesalahan. Dr. Ki, bahkan sekarang Anda masih menolak mengakuinya. Ada cukup banyak penggemar Tuan Gu yang sudah lanjut usia di sini, yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang porselen koleksi Tuan Gu yang sudah tua. Apa gunanya penyangkalan Anda? Karena semua orang mencurigai keaslian porselen ini, maka mari kita undang penilai. Kebenaran akan ditentukan secara alami. Saya sudah menghubungi penilai. Master Zhang akan segera tiba. Hai semuanya, lihat cepat. Master yang ada di sini. Adalah Master Zhang. Master Zhang seorang ahli penilai harta karun. Mereka benar-benar mengundangnya. Master Zhang, Anda adalah seorang ahli di bidang penilaian. Anda adalah yang paling otoritatif. Mohon bantu saya menilai keasliannya. Baiklah. Semoga Tuhan memberkati Ruan Yo ini, elit baru Hai Cheng, agar dapat diandalkan. Bagaimanapun pada saat itu, dialah yang menjaminnya. Saya hanya khawatir ketua Ruan juga ditipu oleh pemuda ini. Dr. Ki, tunggu sebentar. Ketika hasil penilaian keluar, Anda tidak akan bisa berdebat untuk menghindarinya. Saya menyarankan Anda untuk segera meminta maaf kepada semua orang sekarang. Mungkin semua orang akan memaafkan Anda. Kalau tidak nanti, jika masalahnya membesar, Anda tidak akan bisa menangani akibatnya. Master Zhang, apakah barang palsu butuh waktu selama ini untuk dinilai? Apakah hasil penilaian sudah keluar? Barang ini palsu. Karl. Dr. Ki, saya ingin melihat apa lagi yang Anda miliki untuk diperdebatkan. Hasil penilaian sudah keluar. Anda. Master Zhang, mengenai keaslian porselen ini, saya yakin Anda sudah memiliki hasilnya di benak Anda kan? Potongan porselen ini seharusnya asli. Apa itu sama sekali tidak mungkin? Tuan, apakah Anda meragukan kemampuan saya? Tidak. Master Zhang? Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa bahwa metode pemalsuan di pasar saat ini terlalu canggih. Dia hanya seorang dokter. Apalagi porselen Tuan Gue. Sangat langka dan berharga. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Kenapa mustahil? Liyun kakak perempuan Kie. Ini Liyun, murid perempuan utama, milik Tuan Gu. Kenapa dia ada di sini juga? Mungkin karena insiden porselen palsu telah meningkat. Jika masalah ini ditindaklanjuti, koleksi Tuan Gue menjual porselen sebagai barang asli. Pria ini akan masuk pengadilan dan penjara. Dr. Ki, pada saat seperti ini, kau masih keras kepala pura-pura tak bersalah. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberitahuku jika terjadi sesuatu? Kau masih menganggapku kakak seperguruan. Dengan hormat. Kakak senior. Mereka punya hubungan ini juga. Bukankah aku sudah bilang? Ketika kau menghadapi masalah, jangan mencoba menanganinya sendirian. Gurumu dan aku akan selalu ada untukmu. Kakak senior, tolong jangan marah. Saya hanya takut mengganggu Anda. Ini hanya masalah kecil. Saya bisa menanganinya sendiri. Adik seperguruan saya benar-benar berniat melakukan amal. Ketika dia mendonasikannya di sini, saya tidak pernah menyangka dia akan difitnah oleh orang sepertimu. Jeti, dia adalah murid terakhir Tuan Gu. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Gue menerima seorang murid terakhir. Dikatakan bahwa bakatnya dalam mengoleksi dan menilai harta karun luar biasa. Tuan Gue sedang mempersiapkannya sebagai penggantinya. Saya tidak menyangka bertemu dengannya secara langsung hari ini. Ya, dan orangnya ternyata pemuda tampan yang begitu muda. Sebuah kesalahpahaman. Kalian berdua, mohon jangan dimasukkan ke hati. Bisakah satu kesalahpahaman diperlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Seharusnya sudah berakhir kan? Baru saja, kaulah yang berteriak paling keras. Kalau begitu kamu harus minta maaf mengakui kesalahan kepada adik seperguruanku. Karena sandiwara ini. Karena kamu tidak mau minta maaf. Kalau begitu usir pria ini keluar. Usir dia, usir dia. Usir dia, usir dia. Baiklah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Dr. Ki, saya minta maaf. Saya benar-benar khawatir tentang Anda.
khawatir bahwa Anda menipu orang dengan barang palsu. Jadi saya sempat gugup. Tanpa banyak pikir, The film was bagaimanapun saya minta maaf. and narrated by M Media. Baiklah, sekarang setelah kesalahpahaman terselesaikan, lelang kita berlanjut. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Mohon. Kakak senior, tolong. Saya akan mengingat dendam hari ini. Baiklah. Selanjutnya, kita lanjutkan lelang. Pria bermargake itu, di masa depan, saya tidak akan bersikap lunak pada Anda. Seorang dokter terkenal secara internasional. Dan murid tertutup juga, Tuan Tuagu. Dokter Ki, berapa banyak rahasia yang Anda miliki, yang tidak saya ketahui? Dia tidak hanya punya cukup banyak rahasia, tapi dia juga punya banyak pelindung cantik, cukup banyak. Dia punya keberuntungan dengan wanita. Baiklah. Aku hanya bercanda. Siapa namanya? Dokter Ki. Nona, aku menanyakan namanya. Bukan profesinya. Siapa namanya? Bukankah saya sudah memeriksa? Bukankah ini sesuatu yang tidak bisa kamu cari tahu? Baiklah, serahkan padaku. Aku pasti akan membantumu menggali semua tentang dia. Saya mengandalkanmu. Ayo cepat pergi. Hari ini benar-benar ramai. Ya. Ki ya, setelah lelang berakhir akan ada perjamuan. Itu semua urusan bersosialisasi. Jika kamu ingin kembali, hubungi aku kapan saja. Aku akan mengantarmu pulang. Kak, saya sudah dewasa. Apakah kakak tidak percaya pada saya? Pergilah urus urusan kakak. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Silakan masuk. Dokter Ki, Nona Lian, mengapa Anda di sini? panggil saja aku si Ki. Dokter Ki, maukah kamu menghormatiku dengan makan siang bersama? Maaf tapi, aku ada rapat pada siang hari. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu, apakah kamu luang malam ini? Nona Lian, jika Anda punya sesuatu, katakan saja secara langsung. Hal-hal seperti makan memang tidak terlalu penting. Kalau begitu aku akan berterus terang. Dokter Ki, apakah kamu punya pacar? Nona Lian, Anda memang pernah membantuku sebelumnya. Tapi aku juga ingin memberitahumu. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Itu tidak masalah. Aku percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan bisa menggerakkan hatimu. Ya, kalau begitu kamu silakan bekerja. Menunggumu. Hei, Suli pacarmu. Datang bersamamu untuk pemeriksaan kehamilan. Selamat. Nona Lian, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Saya dan Suli tidak memiliki hubungan apapun. Bagaimana kau bisa memfitnahnya bilang dia hamil? Suli, seleramu masih sangat buruk. Kudengar kau menceraikan mantan suamimu demi pria ini. Ya, itu sudah kuduga. Bagaimana mungkin kau bisa menyukai seseorang dari pedesaan? Tapi biar ku beritahu, pacarmu ini tidak setampan mantan suamimu. Bai Yunfan adalah adik dari teman baik saya. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, hati-hati atau saya akan menghancurkan kepala Anda. Baiklah, tidak akan bicara lagi. Apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk mengejar kekasih impianku. Dokter Ki, saya memperingatkan Anda. Menjauhlah darinya. Suli, kau terlalu ikut campur bukan? Pengejaranku terhadap Dokter Ki, apa urusannya denganmu? Kau bahkan tidak bisa mengendalikan mantan suamimu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengendalikannya? Karena saya adalah Suli. Lian Siki secara mengejutkan ingin mengejar Dokter Ki. Sikap Suli sangat tidak biasa terhadap dokter itu. Mengapa dua wanita kelas atas seperti itu berputar di sekitar pria ini? Kenapa kau tertarik pada Dokter Ki juga? Kau tidak mencoba untuk mencuri priaku kan? Siapa bilang saya menyukainya? Jangan membuat tuduhan palsu. Jika kau tidak menyukainya, aku mengejar Dokter Ki. Apa hubungannya denganmu? Kau terlalu mencampuri urusan orang lain. Anda... Suli, dokter masih menunggu kita. Ayo pergi.
kantor Dr. Zhao. Dokter, bagaimana kondisi saya? Dilihat dari situasi saat ini, situasinya bagus. Kembali dan pertahankan. Bagus-bagus. Kalau saya baik-baik saja. Terima kasih dokter. Suli, apakah kamu dengar apa yang dikatakan dokter? Saya baik-baik saja. Saya benar-benar takut kambuh. Suli, apakah kamu mendengarkan? Apa Film was yang baru saja translated dikatakan and dokter? narrated by M Media. Dokter bilang saya baik-baik saja. Baguslah Anda baik-baik saja. Selama kunjungan tindak lanjut sebelumnya, Suli akan selalu erat-erat, menggenggam laporan pemeriksaan, bahkan setiap instruksi dari dokter. Dia akan mengonfirmasi berulang kali. Tapi hari ini, dia tampak seperti jiwanya telah terkuras, menatap kosong keluar jendela. Suli, apakah kamu memikirkan Dr. Qi? Suli. Suli, Saya akan meminta sopir mengantar Anda kembali dulu. Saya masih ada urusan. Saya pergi sekarang. Terima kasih Dr. Qi. Aku membawakanmu kue. Kau bisa mengisi ulang energimu nanti. Lalu setelah kau berganti pakaian, aku akan mengajakmu makan besar. Terima kasih Nona Lian. Namun saya tidak suka makanan manis. Tidak apa-apa jika kau tidak memakannya, tapi bisa mentraktir Dr. Qi makan. Membuat penantianku, menunggumu selama beberapa jam menjadi berharga. Apakah kamu benar-benar menunggu selama itu? Ya, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makanan enak. Nona Lian. Dia bahkan tidak setuju untuk makan malam dengan Anda. Tolong hargai diri Anda sendiri. Ketua Su siapa yang bersumpah bahwa mereka tidak peduli. Baru sebentar saja, dan kau sudah mengkhawatirkan Dr. Qi. Kau bahkan mengabaikan pacarmu dan langsung datang ke sini. Kau benar-benar makan dari mangkuk sambil mengincar panci. Perilaku ini cukup tidak sedap dipandang. Apa itu urusan Anda? Dr. Qi, terima kasih karena telah membantu saya menyembuhkan Yun Fan. Saya yang akan mentraktir hari ini. Bolehkah saya mentraktir Anda makan? Lupakan soal pergi makan ini. Bahkan jika kau mengejar Dr. Qi, bukankah seharusnya kau juga menghormati urutan kedatangan? Kau yang bermarga Su, aku di sini lebih dulu. Anda akan pergi dengan siapa? Kau akan pergi dengan siapa? Seseorang tolong aku. Dr. Qi, gadis kecil dari sore ini. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi padanya? Setelah kau pergi sore ini, ayahnya bersikeras untuk memulangkannya. Kami tidak punya pilihan, jadi kami harus setuju. Tapi barusan pusat gawat darurat menerima panggilan darurat mengatakan ada seorang pasien di rumah sakit swasta selama operasi yang mengalami pendarahan hebat. Kami menanyakan informasi itu dengan hati-hati dan menyadari itu adalah gadis kecil itu. Katakan padaku bagaimana mungkin ada ayah seperti ini. Di mana dia sekarang? Masih dalam perjalanan ke sini, dokter di ambulans mengatakan situasinya tidak baik. Mereka menyuruh kami bersiap. Cepat beritahu bandara untuk menyiapkan darah. Saya akan segera pergi. Cepat. Baiklah. Nona Lian, saya benar-benar tidak punya waktu hari ini untuk makan malam denganmu. Lain kali. Tidak apa-apa. Dr. Qi, kau lanjutkan saja kesibukanmu. Aku punya banyak waktu. Lanjutkan. Nona Su, lihat aku menang. Nona Lian, tidakkah Anda bisa melihat dengan jelas mengenai makan malam di masa depan? Tidak akan ada masa depan. Kami berdua. Dia tidak menginginkan salah satu dari kita. Kau. Apakah kau akan makan kuenya? Tunggu aku. Jika bukan karena Anda menolak melakukan operasi pada putri saya, kami tidak akan memindahkannya ke rumah sakit lain untuk operasi. Jika kami tidak memindahkannya, putri saya tidak akan mengalami kecelakaan ini. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan. Kau telah mencelakai putriku seperti ini. Aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ada apa denganmu? Putrimu pada dasarnya sama sekali tidak membutuhkan operasi. Kau bersikeras memindahkannya ke rumah sakit terafiliasi Putian. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kau tidak merenung, tapi malah menyalahkan kami. Aku tidak peduli. Putriku dalam kondisi seperti ini sekarang, sepenuhnya karena dia. Pasien sudah tiba. Jangan menghalangi saya untuk memeriksa kondisinya. Lepaskan. Sakit, lepaskan aku. Saya mengerti bahwa Anda adalah ayah pasien, dan saya bisa mengerti kecemasan Anda saat ini. Tetapi jika Anda terus menghalangi saya untuk memeriksa pasien, jangan salahkan saya jika saya kasar. Minggir. Kau tidak boleh melakukan operasi pada putriku. Kau sudah mencelakainya. Sampai sejauh ini, apakah kau berniat mencelakainya sampai mati? Saya akan mengatakannya lagi. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Aku tidak setuju kau melakukan operasi padanya. Kau tidak boleh melakukan operasi padanya. Kenapa dia belum mati juga? Jika bukan karena
Rumah sakit swasta takut mengambil tanggung jawab. Aku tidak akan pernah memindahkannya ke sini. Selama kita mengulur waktu, aku tidak percaya gadis malang ini masih bisa bertahan hidup. Jika kau melakukan operasi padanya tanpa izinku, aku memperingatkanmu. Aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku belum selesai denganmu. Benarkah begitu? Saya ingin lihat siapa yang berani membuat masalah di rumah sakit ini. Apa yang kau lakukan? Anda selamatkan pasiennya dulu. Saya akan ngurus ini di sini. Lepaskan. Hei, kau tidak boleh melakukan operasi padanya. Kau akan mencelakainya. Apakah Anda yakin yang membunuh putri Anda adalah dia dan bukan Anda? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mungkinkah aku mencelakai putriku sendiri? Jika Anda belum, kalau begitu tunggu. Tunggu sampai operasinya selesai. Lepaskan. Pergi. Apakah anggota keluarga ada di sini? Yaitu aku. Anakku sudah meninggal. Benarkah? Beraninya kau bicara seperti itu ketika dokter Ki kami bertindak. Bahkan Dewa Kematian pun harus melepaskannya. Jangan khawatir, operasinya sangat berhasil. Pasien telah diselamatkan. Ini biayanya mohon dibayar. Ingat untuk dipulangkan. Apa dia belum mati juga? Dan aku masih harus membayar biaya pengobatan. Aku tidak punya uang. Bagaimana kau bisa seperti ini? Saya melakukan operasi selama 7 jam. Kamu belum pergi juga. Hei, aku memberitahumu. Aku memberitahumu. Kau mencelakai putriku seperti ini. Kau harus bertanggung jawab atas dirinya. Kau harus memberikan kompensasi atas kerugian penderitaan emosional putriku dan biaya pengobatan. Kalau tidak, urusan kita belum selesai. Dasar bajingan. Jika Anda berani berbicara omong kosong lagi, saya akan memastikan Anda tidak bisa tinggal di Haicheng. Aku tahu, seluruh Haichim takut padamu. Ketua Su, mari kita lupakan insiden hari ini. Tapi dia harus memberikan kompensasi kepada putriku. Kalau tidak, kita masih belum selesai. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dokter Ki, biarkan saya mengantar Anda pulang. Mengapa kamu masih di rumah sakit selarut ini? Apakah Tuan Bai merasa tidak enak badan lagi? Saya sebenarnya membantu Anda 2 kali hari ini. Dan begini cara Anda berbicara kepada saya. Terima kasih. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, Anda bisa ubah undangan makan malam untuk Lian Siki menjadi mengundang saya saja. Ketua Su, Anda benar-benar lancang. Kalau begitu sudah beres. Sampai jumpa besok. Benar. Jauhi Lian Siki. Dia pasti punya niat buruk terhadap Anda. Rumah Ki. The film was translated and narrated Kicuan. by M Media. Hai Kicuan, ada apa? Kenapa kau baru menjawab telepon? Sesuatu yang besar telah terjadi. Kau tahu. Ponsel saya mati sepanjang hari kemarin. Ponsel saya dimatikan. Apa yang terjadi? Cepat nyalakan ponselmu sekarang. Lihat beritanya. Keluarga pasien itu tidak hanya diam-diam merekammu, tetapi juga memutarbalikkan fakta dan mengutukmu. Sekarang seluruh internet meledak. Ayah ini awalnya mengirim putrinya ke rumah sakit Haicheng menuntut operasi, tetapi ditolak oleh dokter ini. Ayah ini sangat ingin menyelamatkan putrinya. Jadi dia pergi ke rumah sakit swasta yang tidak dapat diandalkan. Akibatnya keterampilan medis rumah sakit itu dipertanyakan. Terjadi pendarahan hebat selama operasi. Dokter Ki ini tidak mau lembur dan malah menolak operasi. Itu keterlaluan. Apa tidak ada yang berpikir? Dokter ini tampan. Komentar di atas harus mati. Jika keluargamu bertemu dengan dokter seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Apakah semua orang memperhatikan bahwa dokter Ki ini sebenarnya adalah seorang direktur? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Popularitas berita ini cukup tinggi. Mengapa kau tidak menunggu beberapa hari sebelum kembali ke rumah sakit? Tidak mungkin. Gadis itu kemarin baru saja keluar dari bahaya. Saya harus kembali dan memeriksanya hari ini. Bagaimana kalau Wang Changji yang ke sana bikin masalah lagi? Jika dia pergi begitu saja, itu akan menjadi bencana. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Semuanya lihat cepat. Dia adalah dokter Ki itu. Jadi dia masih sangat muda. Bagaimana hatinya bisa begitu kejam? Aku ingin tahu apakah anak itu selamat atau tidak. Jika dia tidak selamat, menuntut nyawanya tidak akan berlebihan. Rumah sakit Haicheng. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak apa-apa. Jika opini publik ini bisa memengaruhi saya tidak akan mencapai posisi saya hari ini. Dokter Ki, sebagai seorang dokter, namun menolak mengoperasi pasien. Tidakkah kau pikir kau sudah keterlaluan? Beberapa orang mengatakan bahwa posisimu sebagai direktur didapatkan melalui jalur belakang. Apa penjelasanmu mengenai hal ini? Anak itu baru remaja, dan dia meninggal begitu saja. The film Dalam was hatimu, translated bisakah kau hidup and dengan itu? narrated Siapa by yang M memberitahumu Media. bahwa
bahwa anak itu meninggal. Bukankah begitu? Bukankah mereka bilang terjadi pendarahan hebat dan dia tidak bisa diselamatkan? Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Saya menyelamatkan anak itu. Sebagai reporter, Anda bahkan tidak bisa melakukan pemeriksaan fakta yang paling mendasar. Sebaiknya Anda pulang lebih awal saja dan tidur. Bawa barang-barang ini, pergi dari sini. Ya, orang-orang baik yang terhormat. Kalian harus mencari keadilan untuk kami. Kalian harus mencari keadilan untuk anak kami. Saudara, jangan khawatir. Kami pasti menegakkan keadilan untukmu. Bahkan jika dia mengusir kita, dia tetap tidak bisa membungkam kita. Yakinlah, kami pasti akan memastikan fakta-fakta dilaporkan. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih semuanya. Bukan apa-apa. Sungguh drama yang besar ini. Membela Dr. Qi. Dia hampir membunuh seorang anak. Saya tidak membela siapapun. Saya hanya menyatakan fakta. Wang Changjing, 40 tahun, pengangguran, anak yang baru saja menjalani operasi. Bukanlah putri kandungmu, melainkan putri tiri. Anak tiri. Dia tetap seorang anak perempuan. Saya pikir Anda hanya ingin membantu. Dr. Qi, lari dari tanggung jawab. Anda pada dasarnya tidak menyukai putri tiri ini. Anda mengatakan secara terbuka beberapa kali bahwa Anda berharap dia mati lebih cepat. Lihat kecelakaan mobil tidak membunuhnya. Jadi Anda membiarkan dokter melakukan operasi otak padanya. Berharap dia akan mati di meja operasi. Tidak hanya itu, putri tiri yang Anda benci bisa menghilang sepenuhnya. Anda juga bisa mengambil kesempatan untuk memeras sejumlah uang dari rumah sakit. Saya benar bukan? Anda bicara omong kosong. Apakah saya berbicara omong kosong atau tidak? Polisi secara alami akan mengklarifikasi. Tapi saya harus mengingatkan Anda, Wang Changjing. Tindakan Anda sore ini di ruang gawat darurat. Semua yang Anda lakukan berada di bawah pengawasan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan beberapa kata omong kosong. Apakah Anda Wang Changjian? Kami menerima laporan publik. Ikut kami. Ayo pergi. Petugas, petugas. Saya telah dizalimi. Dr. Qi, tenang saja. Saya akan memastikan mereka memberikan Anda laporan yang akurat. Terima kasih, Nona Lian. Bukan apa-apa, anggap saja ini hadiah selamat datang saya. Lihat Anda terlalu sibuk hari ini. Saya tidak akan mengajak makan malam. Biar saya antar Anda pulang. Dia baru saja sangat membantu saya. Jika saya menolak hal sekecil ini sekarang, itu tidak akan terlihat baik. Oke, kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Ketua Su, terima kasih juga untuk hari ini. Sudah larut. Sebaiknya kamu kembali. Hari yang lain di tangga, Anda membantu saya. Hari ini, saya membantu Anda sekali. Kita sekarang impas. Saya tahu Sule. Mengapa dia muncul tepat waktu. Jadi itu untuk membalas budi. Bahkan, itu bagus. Ayo pergi, jangan bicara lagi. Ketua Su, bajingan yang Anda minta saya selidiki ini, saya punya informasinya. Saya akan memberitahu Anda tentang dia. Anda benar-benar tidak akan percaya betapa jahatnya bajingan ini. Tidak perlu, sudah terlambat. Maaf Ketua Su, seseorang sengaja menabrak saya dari belakang di jalan. Jadi itu menyebabkan sedikit keterlambatan. Dipukul dari belakang. Lian Siki si lecek itu. Demi untuk pamer di depan Dr. Qi, benar-benar tidak segan melakukan apapun. Ketua Su, lalu apa yang harus kita lakukan dengan dokumen-dokumen ini? Kirim mereka ke kantor polisi. Aku bilang, Nona Ouyang, kamu sangat panik mencariku. The film was Ada apa? translated Bukankah and Anda meminta narrated saya by membantu M. Media. menyelidiki informasi Dr. Qi? Begitu saya mendapat kabar, saya langsung datang kepada Anda. Dr. Qi ini, informasi identitasnya di negara ini, sungguh tidak sederhana. Anda pasti tidak akan menduga. Langsung ke intinya. Dr. Qi ini, bernama Qi Ye. Dia dibesarkan di sebuah tempat bernama Desa Xiangwu di Haichang. Jangan meremehkan tempat ini. Ini adalah desa. Tapi dia adalah siswa berprestasi. Saya menemukan bahwa sejak kecil, dia terus melompati kelas dan lulus dengan gelar PhD pada usia 20 tahun. Lalu dia keluar negeri belajar beberapa tahun dan kemudian kembali ke Tiongkok. Namanya Qi. Masih Qi yang ini. Benar. Mengapa aku pernah mendengar nama itu sebelumnya? Selain itu, setelah dia kembali ke Tiongkok, dia tidak mencari pekerjaan apapun dan praktis menghilang dari pandangan semua orang. Coba tebak, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan di sana? Dia pergi dan menikah. Bisakah Anda mempercayainya? Anda tidak punya reaksi apapun. Reaksi apa yang harus kumiliki? Apakah Anda tidak kecewa? Tapi Anda juga tidak perlu terburu-buru kecewa. Meskipun dia menikah, saya selidiki dan menemukan bahwa beberapa waktu lalu, dia bercerai lagi. Dia baru saja bercerai. Nona,
Anda akhirnya bereaksi. Saya pikir Anda benar-benar tidak peduli. Mengapa dia bercerai? Mengapa dia bercerai? Mana saya tahu. Itu yang ditulis oleh Biro Urusan Sipil. Fakta bahwa saya bisa menyelidiki sebanyak ini sudah cukup bagus. Baiklah, siapa orang yang dinikahinya? Disitulah letak masalahnya. Informasi identitas orang yang menikah dengannya saya tidak dapat menemukan apapun tentangnya. Orang ini, identitasnya jelas tidak sederhana. Tidak peduli apa identitas orang ini. Seperti, kamu harus membantuku menemukannya. Ya, Ketua Su, pelayan Anda pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. The film was translated and Pergi sekarang, narrated by pelayan M Anda Media. pamit. Kakak. Halo, Kak. Ki ya, masalah yang kamu minta aku selidiki, aku sudah mendapatkan hasilnya. Memang benar, seseorang sedang mengipasi api di balik layar. Intensitas berita itu baru menyebar begitu cepat dalam semalam. Apakah itu keluarga Bai? Kamu benar-benar adikku. Kamu langsung menebaknya dengan benar. Memang benar seseorang dari keluarga Bai yang memanipulasi hal-hal di balik layar. Aku hanya ingin bertindak dengan hati nurani bersih. Saat berinteraksi dengan orang saya juga, menjunjung tinggi ketulusan dan kebaikan. Tentu saja, saya tidak akan mencari musuh dengan siapapun. Apalagi memiliki apa yang disebut musuh. Hanya saja Bai Yunfen. Hanya dia yang sangat membenci saya. Bai Yunfen ini terlihat rendah hati dan sopan di permukaan. Tetapi niatnya di balik layar sangat jahat. Jika kita membiarkan masalah mengenai Wang Changjiing terus meningkat, itu akan cukup untuk merusak reputasimu. Aku tidak peduli apakah dalang di balik ini adalah Bai Yunfen atau seseorang dari keluarga Bai. Karena seseorang dari keluarga Bai terlibat, maka aku akan membuat keluarga mereka membayar harganya. Ketua Su, sesuatu telah terjadi pada grup Bai. Ada apa? Keluarga Bai telah dilaporkan atas penggelapan pajak dan buktinya meyakinkan Bai Dingtian sudah dibawa pergi untuk diselidiki. Tuan Muda Bai sedang menunggu Anda di bawah. Dia bilang akan menunggu malam ini berapa lama pun sampai dia bertemu Anda. Dia mungkin ingin memohon pada untuk membantu grup Bai. Apakah Anda ingin menemuinya? Beritahu Yunfen, aku tidak ada waktu malam ini. Suruh dia pulang saja. Baiklah, Benar, pergi dan bantu aku selidiki orang yang melaporkan keluarga Bai. Apa latar belakang mereka dan mengapa mereka menargetkan grup Bai? baiklah. Perjalanan belanja hari ini benar-benar membuat saya kelelahan. Membeli barang untuk ibu saya terlalu sulit. Ada apa? Apakah Anda menyesalinya? Bukankah Anda bilang ingin memberi Bibi kejutan? Kejutan itu bagus, tetapi memilih barang-barang ini terlalu sulit. Ambil contoh piyama ini. Saya menghabiskan setengah hari memilih. Saya praktis pusing. Tentu saja ada banyak. Gaya ini, yang terakhir ini, Bibi pasti akan menyukainya. Tentu saja, saya pikir ibu saya terlihat bagus. Dalam apapun yang dia kenakan, dia cantik alami. Anda benar-benar penjilat. Dr. Ki, kamu membeli begitu banyak barang untuk wanita. Dr. Ki sungguh tidak kekurangan wanita. Suli, lihat Dr. Ki membeli piyama wanita. Apakah Dr. Ki baru-baru ini mulai berkencan dengan seseorang? Kau si tukang gosip lagi? Saya belum cukup memarahimu terakhir kali ya. Yunfen, ayo pergi. Suli, apakah kamu tidak penasaran siapa pacar yang dikencani Dr. Ki ini? Apakah itu Nona Lian yang setiap hari menawarkan diri sendiri ya? Tuan Bai sangat pandai peduli pada orang lain. Mengapa Anda tidak peduli pada keluarga Anda sendiri? Ayah Anda sebentar lagi membusuk di penjara, dan Anda masih sempat memikirkan wanita. Bagaimana kamu tahu? Ada begitu banyak berita daring. Tentu saja saya tahu itu. Selain itu, Tuan Bai seharusnya tahu lebih baik dari siapapun kekuatan internet saya kira. Bukankah begitu? Saya beritahu kamu, apa yang ada di internet itu menipu. Tidak mungkin ayah saya masuk penjara. Jangan bilang. Pergi beritahu hakim. Suli, kamu harus membantu keluarga kami. Tidak mungkin ayah saya melakukan hal ilegal seperti itu. Jadi orang yang sengaja menyebarkan video Wang Changjiang membuat onar di rumah sakit. Kamulah dalangnya bukan? Ya, tidak. Jangan. Suli, saya mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan ayah saya. Aku hanya percaya pada bukti. Suli. Dunia tua. Foto-foto intim Tuan Bai. Mameluk Nona. Telah sepenuhnya diproses. Dan belum menyebar secara daring. Banyak masalah lainnya, sudah saya
Tanggami semua. Keluarga Bai diam-diam mengambil foto-foto itu, tidak lebih dari ingin. Itu hanya untuk membuat publisitas keluarga Su untuk menutupi masalah kecil keluarga Bai. Mereka ingin memaksa cucu perempuanku untuk membantu keluarga Bai membereskan kekacauan. Jika dia punya rasa kepantasan, dia tidak akan terlibat dengan keluarga Bai selama bertahun-tahun, dan tentu saja tidak akan menceraikan Ki. Nenek, Anda The memanggil film saya. was translated and Pertama narrated kau by M Media. bercerai demi Bai Fan. Sekarang kau telah tertangkap dalam foto dan hampir menyebabkan skandal berita utama besar. Kau bocah nakal. Apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya? Nenek, Yun Fan hanyalah adik laki-lakiku. Selain itu, pernikahan membutuhkan perasaan. Aku tidak akan menikah dengan seseorang yang tidak kusukai. Dengan kepribadian sepertimu, siapa yang mungkin kau sukai? Anak sebaik itu. Dan kau bahkan tidak menyukainya dan menceraikannya. Jika kau terus begini, kapan aku akan bisa menggendong cicit? Jika kau tidak bercerai saat itu, cicitku sudah cukup besar untuk disuruh-suruh. Tahu, aku sangat marah sampai tidak tahu harus mulai dari mana. Kau boleh pergi. Nenek, tolong cepat tenang. Jangan marah lagi. Kalau begitu aku akan pergi. Tolong jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Masuk. Paman Li. Mengapa Anda di sini? Tuan K. Lama tidak bertemu. Nyonya tua sangat merindukan Anda. Dia ingin Anda kembali malam ini dan makan malam bersamanya. Dia meminta saya menjemput Anda. Baru beberapa hari yang lalu, saya baru saja bersikap dingin pada Suli. Jika saya pergi ke keluarga Su dan bertemu dengannya, itu tidak akan pantas, bukan? Paman Li, saya tidak akan pergi ke sana. Tuan K. Nyonya tua benar-benar sangat merindukan Anda. Saya benar-benar minta maaf, Paman Li. Baiklah, itu bagus juga. Kalau begitu saya akan pergi sekarang, tapi Anda harus kembali ke kediaman lama kapan saja untuk mengunjungi Nyonya tua. Tentu saja. Halo. Apa yang terjadi pada Nyonya tua? Oke, saya tahu. Paman Li, apa yang terjadi pada nenek? Nyonya tua tiba-tiba sakit kepala. Dokter keluarga belum pulang. Meminta saya untuk segera kembali ke kediaman lama untuk memeriksanya. Hei Paman Li, aku akan ikut denganmu. Apa? Benarkah? Oke. Bagus sekali. Kalau begitu mari kita pergi. Tuan Ki, silakan. Nenek, laporan pemeriksaanmu. Aku sudah meninjaunya. Kesehatanmu sangat baik. Sama sekali tidak ada masalah. Istirahat saja beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Baiklah, aku merasa jauh The lebih film baik was sekarang. translated and Aku narrated sedang by menyuruh M dapur Media. menyiapkan hidangan kesukaanmu. Tinggallah dan makan bersamaku. Ya, Baik nenek, aku akan tinggal dan makan malam bersamamu. bagus. Ketua Su. Kediaman lama baru saja menelepon. Mereka bilang sakit kepala Nyonya tua. Kambuh lagi. Apa? Sakit kepalanya kambuh lagi. Bagaimana situasinya sekarang? Ketua Su mohon, jangan khawatir. Nyonya tua baik-baik saja. Mantan suami Anda baru saja kembali untuk memeriksanya. Dan Nyonya tua terlihat jauh lebih baik. Apa? Bukankah ini konyol? Dia orang udik dari pedesaan. Bisakah dia dibandingkan? Apa dia lebih pandai mengobati daripada dokter? Kalau begitu mantan suami Anda, perlu aku bantu menangani ini. Terakhir kali aku menawarinya uang, dia tidak mau. Dia masih memikirkan posisi menantu tinggal di rumah keluarga Su. Dia masih berharap untuk mendapatkan tempat di keluarga Su, beli beberapa mobil mewah sekarang, dan beli beberapa properti tambahan, dan pindahkan semuanya kepadanya. Karena kita memutuskan hubungan, mari kita putus secara bersih. Dia sudah memanfaatkan nenek sekali. Aku tidak ingin dia memanfaatkan nenek untuk kedua kalinya. Ya Ketua Su. Kisah keluarga Ki. Terakhir kali, nenek tidak bisa banyak membantumu. Kamu harus sering kembali menemui nenek. Kalau ada apa-apa bilang saja pada nenek. Meskipun kamu telah menceraikan gadis sialan itu Sui,
Tapi nenek masih menganggapmu menantu laki-lakinya. Nenek, aku mengerti semuanya. Nenek, kamu belum punya cucu menantu. Aku masih bertemu dengannya. Kenapa dia ada di sini? Karena kamu sudah kembali, cepatlah dan duduk. Mari kita makan bersama. Sudah lebih dari 3 tahun, kalian berdua bahkan belum makan satu kali pun denganku, benar kan? Ya, Nenek. Ti. Cepatlah makan. Ti. Makan malam sudah siap? Ketua Su. Selamat malam. Dokter Ki. Mengapa kamu membenciku? Aku hanya merasa kasihan pada mantan suami Ketua Su. Kalian sudah bercerai. Namun kamu masih membiarkan orang bergosip di belakangnya. Mantan suaminya adalah Udik dari desa. Tingkah lakunya benar-benar vulgar dan kasar. Dia sama sekali tidak pantas untuk Suli. Perceraian tidak terhindarkan. Tolong kamu sama sekali tidak boleh, karena masalah ini, salah paham pada Suli. Ketua Su. Apakah kamu juga berpikir seperti ini tentang mantan suamimu? Aku tidak suka orang yang bernama Su. Bagaimana seseorang bernama Su menyinggungmu? Peramal itu berkata, aku dan orang bermarga Su tak cocok. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Jadi Ki sebenarnya adalah Ki. Mantan suami. The film was translated and narrated Apa by maksudmu M kau dan Media. dia? Ti. Bukankah dia mantan suamimu? Kau gadis sialan, tidak bisakah kau bicara yang benar? Jadi sekarang haruskah aku memanggilmu Dokter Ki? Tuan Ki? Atau mantan suami? Ketua Su. Karena kita sudah bercerai. Bagaimana kalau kamu lanjutkan saja seperti sebelumnya dan panggil aku Dokter Ki? Baiklah. Cepatlah duduk, mari kita makan sambil bicara. Gadis sialan ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba lari kembali. Aku sudah bilang pada dapur, hanya untuk menyiapkan hidangan yang disukai Kie. Tidak apa-apa, selama Ki menyukai makanannya. Ketika dia mengatakan Ki, mengapa rasanya sangat mengganggu? Ti, kemarilah duduk di sebelah nenek. Baik, Nenek. Hai Dokter Ki. Silakan duduk di sini. Benar, Nenek. Aku tiba-tiba teringat, aku punya urusan yang sangat penting hari ini. Aku mungkin tidak bisa tinggal untuk makan malam bersamamu. Bagaimana kalau lain kali saja, aku akan pergi sekarang. Kamu, Kau gadis sialan, sekarang kau tahu, kau tidak tega melepaskan Ki, cepat tua dan kejar dia. Aku ingin makan bersama Nenek. Kenapa dia kembali? Keberuntunganku buruk sekali. Identitas mantan suami ini juga sudah terbongkar. Aku sangat tidak beruntung. The film was translated and narrated by M melihatku, Media. kamu merasa sangat sial. Benarkah begitu? Kenapa kamu mengikutiku keluar? Bukankah kamu harus makan malam dengan Nenek? Aku ingin bicara denganmu. Kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Dari pernikahan hingga perceraian. 3 tahun telah berlalu. Kita bahkan belum pernah bertemu sekalipun. Membicarakan hal ini sekarang, apa artinya lagi? Itu sudah berakhir sejak lama. Tidak. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Pernikahan ini sejak awal adalah belenggu kepentingan. Aku juga mendengarkan Nenek. Dan dipaksa menikahi orang asing. Aku tidak ingin menghadapi pernikahan tanpa perasaan. Oleh karena itu, aku tidak pernah bertemu orang itu. Hanya saja, pada saat itu, aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Baru sekarang,
Aku jatuh cinta pada orang itu. Suli. Apakah kamu berpikir kita masih punya kesempatan? Mengapa itu tidak mungkin? Pernikahan itu bagi kita hanyalah kesalahpahaman. Kita melewatkan proses bertemu jatuh cinta dan saling memahami. Tapi sekarang berbeda. Kita bisa mulai dari awal. Kamu adalah Tuan Qi. Aku adalah Nona Su. Kita bisa sedikit demi sedikit saling mengenal. Dan kemudian jatuh cinta. Qi. Aku benar-benar bodoh. Qi dan Qi. Aku tidak pernah mengaitkannya bersama. Asistenku menyelidikimu. Selama ini, The film was translated Itu jelas tepat and di depanku. narrated by M Media. tapi aku tidak tahu. Ketika aku kembali, aku pasti harus memotong gajinya. Suli. Asistenmu menyelidikiku, yang pasti membutuhkan upaya yang besar. Gaji itu. Jangan dipotong, oke? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu janjilah padaku. Berikan kita kesempatan untuk saling mengenal lagi, oke? Aku tidak akan. Kenapa aku harus? Aku mengerti. Pertama kali. Tidak. Berkali-kali bertemu. Namaku Qi. Qi seperti Qiyang. Yi seperti Duye. Halo Qi. Senang bertemu denganmu lagi. Aku Suli. Su seperti tiramisu. Li seperti fajar. Namamu mengandung Ye. Artinya kita adalah lawan yang seimbang. Dan namaku mengandung Li. Melambangkan pecahnya fajar. Bukankah ini berarti kita bisa memulai yang baru dan memiliki masa depan yang indah? Ketua Su, kita punya kesepakatan. Ke depan jangan biarkan asisten menyampaikan hal sembarangan lagi. Setiap minggu, setidaknya, makan malam dengan nenek 3 kali. Juga, identitasku perlu diubah. Drama menjadi seperti mantan suami. Kamu pasti sudah lelah melihatnya sekarang. Baiklah Dokter Qi. Aku setuju.